pagi hari ini. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah kalian raih di jenjang SD. Dan tak lupa saya ucapkan selamat, kalian merupakan siswa yang luar biasa, hebat dan tangguh. Dan merupakan siswa yang terpilih sehingga menjadi siswa SMP Muhammadiyah Dua. Saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sekolahnya para bintang. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dikenal sebagai SMP Muda Cium, yaitu SMP Sekolah Para Bintang atau Sekolah Para Juara. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap terletak di Jalan Darmar nomor 1470. Perkenalkan, saya Ehri Susanti, guru bidang studi IPA di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sejak awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan adanya virus COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara online atau siswa belajar dari rumah. Sama halnya pada kegiatan MTLS di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kegiatan MTLS dilakukan secara daring atau secara online. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kegiatan Mandala. Apa itu wawasan kegiatan Mandala? Mari kita simak bersama. Pengertian wawasan kegiatan Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu wawasan, yang berarti pandangan. Yang kedua, wiyata, yang berarti pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga, mandala, yang berarti lingkungan. Wawasan kegiatan Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan tempat belajar. Yang kedua, sekolah dikatakan sebagai rumah kedua. Sekolah sebagai tempat belajar. Adapun alasannya, yang pertama yaitu sekolah merupakan tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, di dalam sekolah ada guru dan peserta didik di mana sebagai subjek pembelajar. Alasan yang ketiga, di dalam sekolah terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana-prasarana penunjang pembelajaran. Dan yang keempat, di dalam sekolah terdapat aturan baik akademis maupun yang mengatur perilaku warga sekolah. Adapun konsekuensinya, yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, tujuan utama peserta didik di lingkungan sekolah adalah belajar. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan akademis, bakat dan minatnya dalam berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, setiap warga sekolah harus menunjukkan sikap dan keteladanan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itulah konsekuensi sekolah merupakan tempat belajar. Dan yang kedua, sekolah sebagai rumah kedua. Dalam hal ini, dikatakan sebagai rumah kedua karena peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, hampir sekitar 8 jam lebih. Jadi hampir sepertiga dalam satu hari peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah. Yang kedua, guru merupakan orang tua peserta didik di sekolah. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas dan adik kelas adalah saudara di sekolah. Yang keempat, ruang kelas dan fasilitas lain
merupakan atau dapat dikatakan sebagai rumah yang harus dijaga secara bersama-sama. Konsekuensinya di sini yang pertama, peserta didik harus menghormati guru selayaknya orang tua di rumah. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah wajib memelihara dan menjaga fasilitas yang ada. Yang keempat, menjaga keharmonisan hubungan antara peserta didik dengan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, dapat mungkin menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan penuh rasa kekeluargaan. Visi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yaitu beriman, santun, terampil berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan internasional. Adapun 5 komponen penting di dalam sekolah, yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dipimpin oleh Bapak Bambang Kusumendra SPD. Komponen yang kedua yaitu guru atau pengajar beserta tenaga pendidik. Yang ketiga komponennya yaitu peserta didik. Dan yang keempat orang tua dan komite. Yang kelima yaitu masyarakat dan stakeholder. Kelima komponen penting sekolah ini saling berhubungan satu sama lain sehingga menyebabkan sekolah itu dapat berdiri dengan kokoh dan semakin sukses. Dalam sekolah sangat penting kita menerapkan prinsip 3. Adapun prinsip 3 yang dimaksud yaitu yang pertama keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, kelima kebersihan, 6 keindahan, 7 ketertiban. Ini merupakan prinsip yang harus dilakukan di dalam sekolah. Adapun kegiatan Mandala yang dimaksud pada saat ini yaitu di era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu membangun perilaku hidup bersih dan sehat atau yang dikenal dengan istilah PHBS. Yang sering kita lakukan yang pertama yaitu cuci tangan, pakai sabun minimal 20 kali dalam sehari. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap menyediakan beberapa fasilitas wastafel. Jadi saat siswa masuk ke lingkungan sekolah, langsung yang pertama akan dicek suhunya, yang kedua langsung cuci tangannya atau memakai hand sanitizer. Yang kedua, saat kita ke sekolah diwajibkan memakai masker. Adapun maskernya yang bisa digunakan yaitu masker 3 lapis, di mana masker itu harus kita ganti selama 4 jam sekali. Dan yang tak kalah penting ketiga adalah social distancing, yaitu menjaga jarak saat berhadapan dengan orang lain sekitar 1,5 meter. Jadi tidak berkerumun atau bergerombol. Yang kedua, giat, tekun, dan tertib mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan dan mematuhi tata tertib sekolah. 4. Membangun keimanan dan ketakwaan sebagai bekal dalam kehidupan. 5. Membangun etika moral Pancasila dan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Menghormati dan mematuhi guru dan seluruh warga sekolah. 7. Mengembangkan sikap gemar membaca, ingin tahu, meneliti dan menulis untuk menghasilkan karya dan pemikiran yang bermanfaat. 8. Mengikuti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan baik. 9. Menjunjung nama baik keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh sekolah demi meningkatkan
kemampuan dan prestasi. Dan seperti yang kita ketahui, di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dari depan tampak gedung berlantai 2 sampai belakang berlantai 2. Untuk parkir sepeda ada di bagian belakang, yaitu di depan kelas 7A dan kelas 7A dan kelas 8B. Sekian dari saya. Semoga pandemi ini lekas hilang dan lekas berakhir sehingga pembelajaran kembali normal, kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya memulai sesi pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah kalian raih di jenjang SD. Dan tak lupa saya ucapkan selamat, kalian merupakan siswa yang luar biasa, hebat dan tangguh, dan merupakan siswa yang terpilih sehingga menjadi siswa SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sekolahnya para bintang. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dikenal sebagai SMP Muda Cium, yaitu SMP Sekolah Para Bintang atau Sekolah Para Juara. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap terletak di Jalan Darmar nomor 14 Cipularang. Perkenalkan, saya Ehri Susanti, guru bidang studi IPA di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sejak awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan adanya virus COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara online atau siswa belajar dari rumah. Sama halnya pada kegiatan MTLS di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kegiatan MTLS dilakukan secara daring atau secara online. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kegiatan Mandala. Apa itu wawasan kegiatan Mandala? Mari kita simak bersama. Pengertian wawasan kegiatan Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu wawasan, yang berarti pandangan. Yang kedua, wiyata, yang berarti pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga, mandala, yang berarti lingkungan. Wawasan kegiatan Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan tempat belajar. Yang kedua, sekolah dikatakan sebagai rumah kedua. Sekolah sebagai tempat belajar. Adapun alasannya, yang pertama yaitu sekolah merupakan tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, di dalam sekolah ada guru dan peserta didik di mana sebagai subjek pembelajar. Alasan yang ketiga, di dalam sekolah terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana-prasarana penunjang pembelajaran. Dan yang keempat, di dalam sekolah terdapat aturan baik akademis maupun yang mengatur perilaku warga sekolah. Adapun konsekuensinya, yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, tujuan utama peserta didik di lingkungan sekolah adalah belajar. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku.
Dan yang keempat, peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan akademis, bakat dan minatnya dalam berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, setiap warga sekolah harus menunjukkan sikap dan keteladanan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itulah konsekuensi sekolah merupakan tempat belajar. Dan yang kedua, sekolah sebagai rumah kedua. Dalam hal ini, dikatakan sebagai rumah kedua karena apa? Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, hampir sekitar 8 jam lebih. Jadi hampir sepertiga dalam satu hari peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah. Yang kedua, guru merupakan orang tua peserta didik di sekolah. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas dan adik kelas adalah saudara di sekolah. Yang keempat, ruang kelas dan fasilitas lain merupakan atau dapat dikatakan sebagai rumah yang harus dijaga secara bersama-sama. Konsekuensinya di sini yang pertama, peserta didik harus menghormati guru selayaknya orang tua di rumah. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah wajib memelihara dan menjaga fasilitas yang ada. Yang keempat, menjaga keharmonisan hubungan antara peserta didik dengan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, dapat mungkin menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan penuh rasa kekeluargaan. Visi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yaitu beriman, santun, terampil berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan internasional. Adapun 5 komponen penting di dalam sekolah, yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dipimpin oleh Bapak Bambang Kusumendra SPD. Komponen yang kedua yaitu guru atau pengajar beserta tenaga pendidik. Yang ketiga komponennya yaitu peserta didik. Dan yang keempat, orang tua dan komite. Yang kelima yaitu masyarakat dan stakeholder. Kelima komponen penting sekolah ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga menyebabkan sekolah itu dapat berdiri dengan kokoh dan semakin sukses. Dalam sekolah sangat penting kita menerapkan prinsip etika. Adapun prinsip etika yang dimaksud yaitu yang pertama keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, kelima kebersihan, 6 keindahan, 7 ketertiban. Ini merupakan prinsip yang harus dilakukan di dalam sekolah. Adapun Wiyata Mandala yang dimaksud pada saat ini yaitu di era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu membangun perilaku hidup bersih dan sehat atau yang dikenal dengan istilah PHBS. Yang sering kita lakukan yang pertama yaitu cuci tangan, pakai sabun minimal 20 kali dalam sehari. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap menyediakan beberapa fasilitas wastafel. Jadi saat siswa masuk ke lingkungan sekolah, langsung yang pertama akan dicek suhunya, yang kedua langsung di tangannya akan memakai hand sanitizer. Yang kedua, saat kita ke sekolah diwajibkan memakai masker. Adapun maskernya yang bisa digunakan yaitu masker tiga lapis, di mana masker itu harus kita ganti selama 4 jam sekali. Dan yang tak kalah penting, yang ketiga adalah social distancing, yaitu menjaga jarak saat berhadapan dengan orang lain.
sekitar 1,5 meter, tapi tidak berkerumun atau bergerombol. Yang kedua, giat, tekun, dan tertib mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan dan mematuhi tata tertib sekolah. 4. Membangun keimanan dan ketakwaan sebagai bekal dalam kehidupan. 5. Membangun etika moral Pancasila dan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Menghormati dan mematuhi guru dan seluruh warga sekolah. 7. Mengembangkan sikap gemar membaca, ingin tahu, meneliti, dan menulis untuk menghasilkan karya dan pemikiran yang bermanfaat. 8. Mengikuti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan baik. 9. Menjunjung nama baik keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir, yaitu memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh sekolah demi meningkatkan kemampuan dan prestasi. Dan seperti yang kita ketahui, di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dari depan tampak gedung berlantai 2 sampai belakang berlantai 2. Untuk parkir sepeda ada di bagian belakang, yaitu di depan kelas 7A dan kelas 7A dan kelas 8B. Sekian dari saya. Semoga pandemi ini lekas hilang dan lekas berakhir sehingga pembelajaran kembali normal, kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.